Shalom. Sekali lagi shalom. Seberapa malam ini yang diberkati Tuhan, mari lambaikan tangan. Siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan, mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dengan sukacita untuk menyenangkan hati Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan.
Beri salam kiri kanan. Ya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, terpujilah Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah, yang mana malam ini kami boleh ada tempat ini Tuhan, dengan umat-umat pilihan-Mu Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Urapi siap hati kami Tuhan, bawa hati ini Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah hati kami, ya Tuhan, hadir di tengah-tengah, Tuhan hadir di tengah-tengah ruangan ini Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan, kiranya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami, ampuni segala dosa kami Tuhan, biar kami layak untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan, kita katakan kasih Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan tidak dapat diragukan. Kasih-Mu sungguh
setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan kasih Tuhan, marilah kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami agungkan Kau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ajaib kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu mempesona kami Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, ajaib kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib kasih-Mu Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk tidak bersyukur pada Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku pujikan Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku pujikan Tuhan yang terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Mari katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ku dapatkan
kemenangan. Ku dapatkan kemenanganku dalam nama Yesus. Ku dapatkan jawabanku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku dapatkan kekuatanku. Dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku. Ku pujikan Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku pujikan Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, seberapa kita yang ada di sini yang pernah merasakan kasih Yesus, yang pernah merasakan kebaikan Tuhan Yesus, yang merasakan mujizat dari Tuhan Yesus. Mari, siap kita yang ada masalah saat ini, siap kita yang ada pergumulan saat ini, percaya dengan pasti bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup menolong setiap masalah kita. Ada amin. Ku pujikan Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku pujikan Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Walaupun pada saat ini Tuhan kami mengalami beban berat Tuhan, seberapa kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Kau ada bersama kami Tuhan. Kau akan memulihkan kami, Kau akan menyembuhkan kami Tuhan, Kau akan melepaskan kami Tuhan dalam setiap masalah kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan penolong kami Tuhan, hanya Engkau lah Tuhan yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya.
Kami tetap mengasihi Engkau Tuhan. Kami tetap mencintai Engkau Tuhan. Bagaimana Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau mencintai kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Betapa aku mengasihimu.
segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau lah Allah yang layak dipuji dan disembah dan diagungkan. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sambut dengan pujian. Ku berikan. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri lebih mengasihi segalanya di dalam hidupku. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah
sudah tambahkan kemurahan-Mu. Semakin hari Engkau tambahkan kebaikan-Mu. Engkau tambahkan anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Bapa. Inilah pujian dan penyembahan kami. Kami percaya itu sangat menyenangkan Engkau. Karena itulah tujuan hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah memimpin kami untuk tiba di tempat ini. Kami boleh dengar-dengaran firman-Mu. Kami siap Tuhan, berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menangkap firman-Mu. Kami boleh menyimpannya dalam lubuk hati kami. Dan kami boleh melakukannya dengan sukacita. Karena satu hal kami tahu, bahwa Tuhan rindu kami semakin naik dan naik. Kami tahu persis Tuhan rindu memberkati kami lebih dan lebih lagi. Kami yakin bahwa kasih-Mu tak akan habis setiap hari. Kami siap Tuhan, urapi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima kuasa dari firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Enggak ya? Kita akan mulai untuk sharing firman Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, firman Tuhan saya kasih tema Yesus ada di setiap musim hidup kita. Apakah saudara-saudara yakin bahwa Yesus ada di setiap musim hidup kita? Amin, amin, yakin. Karena seringkali saat kita mendengarkan firman, jangan takut, jangan khawatir saat di gereja. Yes, amin. Setelah kita kembali pulang, kita menghadapi kenyataan yang ada. Ketakutan menghantui, kecemasan menghantui. Saat ini saya mau sharing firman supaya kita lebih yakin lagi. Kita lebih mengamini bahwa Tuhan yang kita sembah itu iya dan amin. Apa ya Pak Toto? Yes, Yesus ada di setiap musim hidup kita. Kejadian 8 ayat 22. Di situ dikatakan bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Masih dicari ya Mas? Gak apa-apa. Dalam hidup kita pasti ada perubahan, ada musim dalam kehidupan kita. Kadang itu enak, kadang tidak enak. Dan kita pastikan bahwa di setiap musim itu yang kita alami, Yesus ada buat kita. Amin. Untuk itu penting bagi kita supaya saat kita mendengarkan firman janji Tuhan, yes. Setelah kita menghadapi kenyataan akhirnya kadang-kadang itu lewat. Yang kita lihat hanya masalah yang besar, cemas yang besar, tetapi Tuhan itu seakan-akan jauh. Ya, Tuhan itu seakan-akan enggak menghiraukan kita. Saat ini saya mau mengajak saudara-saudara kita mengerti prinsip kerajaan surga. Ya. Supaya kita apapun yang kita hadapi nanti mau enak mau enggak enak, kita tetap bahwa Tuhan yang kita sembah Dia adalah bertanggung jawab atas hidup kita.
Saat kita mengerti prinsip kerajaan surga, semakin kita tahu identitas kita, posisi kita itu gimana, dan siapa kita di dalam kerajaan surga. Sehingga setiap hari kita mengalami merdeka. Kita menang tidak hanya di satu saat aja, tetapi setiap saat, setiap hari kita mengalami kemenangan. Menang atas takut, menang atas gelisah, atas cemas, atas sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, kita akan menang. Apapun musim yang sedang kita alami, enak gak enak, kita tetap mengalami kemenangan di dalam Yesus. Seringkali kita itu dibohongi oleh iblis sehingga kita lupa siapa kita di dalam konsep kerajaan surga. Kita tidak mengerti posisi kita dalam kerajaan surga, gak jelas kerajaan surga itu apa. Kemudian pengenalan kita itu dikacaukan sama iblis, diputar balikkan. Akhirnya pikiran, hati kita, hidup kita menjadi kacau. Kerajaan surga sama dengan kerajaan Allah. Jadi di firman Tuhan di perjanjian baru itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada beberapa kalimat tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Yang dimaksud kerajaan surga dan kerajaan Allah itu sama. Ya, kerajaan Allah atau kerajaan surga itu mencakup seluruh pekerjaan Allah di dalam Kristus yang sudah menebus kita. Itu artinya. Jadi kerajaan Allah itu bukan suatu yang tempat yang seperti secara fisik, di surga kerajaan. No. Jadi kerajaan Allah itu suatu kondisi yang mencakup seluruh pekerjaan Allah melalui Kristus yang sudah menebus kita. Itu yang harus kita, prinsip itu yang harus kita pegang. Yesus memberitakan bahwa kerajaan surga bukan hanya dekat, tetapi sudah ada dalam pribadi dan pelayanan Yesus sendiri. Jadi kalau kita lihat, Yohanes pernah bilang, persiapkan jalan bagi Tuhan, karena kerajaan Allah sudah dekat. Berbeda dengan konsep Yesus. Yesus bilang kerajaan surga itu tidak hanya dekat, tetapi ada di dalam diri dia, di pelayanannya dia. Yohanes membaptis dengan air, tapi Tuhan Yesus, Tuhan kita membaptis dengan Roh. Ini yang harus kita, prinsip yang harus kita pegang. Karena selama ini, supaya selama ini kita menyembah Allah yang benar. Yesus yang memang luar biasa dan dia benar-benar Tuhan. Raja segala raja. Ya. Saat Yesus melakukan mujizat, dia membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, air menjadi anggur, melipat gandakan 2 ikan 5 roti, bahkan membangkitkan orang mati. Saat itulah, itu namanya kerajaan surga, menyertai di setiap apa yang Tuhan lakukan. Yesus sendiri mengerjakan dan sekaligus mengajarkan hal kerajaan surga. Saat Yesus di bumi, saat dia mengerjakan semua pekerjaan Allah, saat itulah kerajaan Allah, kerajaan surga tercipta, ada. Dan waktu dia naik ke surga, jadi peristiwa saat Tuhan naik ke surga, dia turunkan Roh Kudus. Serah terima jabatan istilahnya. Sertijab, serah terima jabatan. Jadi jabatannya dia setelah dia naik, dia serahkan ke Roh Kudus. Roh Kudus ini yang melanjutkan pekerjaan Tuhan untuk kita semua saat ini. Sudah jelas? Kira-kira bukan sudah jelas, saya bukan ini. Kira-kira bisa ditangkap. Ya. Jadi kita membayangkan bahwa Tuhan tidak begitu saja meninggalkan dia, jadi kerajaan Allah atau kerajaan surga itu dinyatakan di dalam Yesus sendiri saat dia melakukan mukjizat.
Dan waktu dia naik ke surga nggak dibawa sama dia, tapi dia itu menyerahkan ke Roh Kudus. Supaya Roh Kudus ini bekerja buat kita. Dan di dunia ini kita hidup dalam kerajaan surga. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itu prinsipnya yang harus kita pegang. Yesus sendiri mengerjakan dan dia sekaligus mengajarkan kepada kita hal kerajaan surga. Bisa ditampilkan Matius 12 ayat 28. Mungkin ada yang bawa HP tab ya. Matius 12 ayat 28, ada ayat-ayat lain, tapi ini satu ayat saya ambil bukti bahwa memang beda konsep kerajaan Allah antara yang Yohanes kerjakan sama Yesus yang katakan. Tetapi aku, Tuhan Yesus, mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadaku. Itu. Seluruh pemberitaan dan pelayanan Yesus diwarnai dengan kenyataan nyata. Dalam dia masa depan itu mulia, sungguh indah, luar biasa. Dan telah terjadi di masa kini. Jadi tidak hanya waktu Yesus ada, tetapi Roh Kudus itu mengerjakannya buat kita. Ini relevan dengan isi doa Bapa kami. Masih ingat doa Bapa kami? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Amin. Di bumi seperti di surga. Itu harus kita yakini, itu prinsip penting. Jadi jelas ketika Yesus datang sebagai penebus, dia sebagai penyelamat kita waktu dia datang ke dunia. Kemudian kita sebagai umatnya menerima Injil Kerajaan Allah, kita menerima berkat pengampunan, kemudian kita menjadi anak Allah, kemudian ada Roh Kudus yang membimbing kita supaya kita menjadi garam dan terang. Saat itulah kerajaan Allah atau kerajaan surga nyata dalam hidup kita. Bisa ditangkap kalau puji Tuhan, kalau saudara-saudara bisa menangkap, terima kasih Roh Kudus sudah memberikan kesempatan untuk kita lebih dalam. Untuk memperjelas lagi, saya akan mengajak saudara-saudara lebih dalam lagi, karena Tuhan kita memang dalam. Kita akan lihat di Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Lukas 15 ini ayat 11 sampai 22 itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Mungkin bisa 10 kali lebih kita membaca, bahkan sering dibuat untuk drama. Di situ dikisahkan bahwa bagaimana seorang bapak mempunyai belas kasihan ke anaknya yang bertobat. Itu biasanya yang kita tangkap. Tapi dari sini saya akan mengajak saudara-saudara, teman-teman di sini yang dikasihi Tuhan, kita melihat lebih dalam lagi apa maksud Tuhan di dalam itu. Kita akan baca, biasanya saya mau menirukan Pak Budi kemarin supaya semua ikut. Tolong dibaca dengan lantang, biasanya kan dari depan ya, saya mau sekarang dari belakang. Mungkin yang teman media bisa ikut serta ya. Dari Salom, terus Willy, Pak Markus, ke Pak Budi, terus geser ke sana. Lukas 15 ayat 11 sampai 22. Monggo dimulai. Setelah 14.
melarat. 15. Pak Eko. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan apa saja menjadi makanan ini, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17. 17 apa ya? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masuk jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihnya. Ayahnya itu berlari dan dia Dua 22. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah membaca dengan semangat, diberkatilah. Yang sudah menyimak, Tuhan gak mau, Tuhan rindu bahwa tidak ada satu kata pun yang akan dibiarkan Tuhan lewat dari kita. Kita lihat di ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Di situ ada 2 anak laki-laki. 2 anak ini mempunyai akses kepada ayahnya, kepada bapaknya. Dia mempunyai akses, ada hubungan langsung. Sehingga dikatakan di ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapa ini menggambarkan suatu sumber. Jadi Bapa ayah itu sebagai Bapa kita, Tuhan kita, dia sebagai sumber. Dan kedua anak itu mempunyai akses kepada bapaknya. Jadi apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan, apa yang dia minta, bapaknya pasti kasih. Bapak itu seorang orang tua ya, tidak akan menahan memberikan sesuatu ke anaknya. Kalau dilihat anaknya itu penurut, kok manut yo, jelemo gitu ya, enggak rewel, seorang bapak itu enggak tahan. Saya ada di keluarga kami punya tradisi kalau misalnya ada yang ulang tahun kita kasih hadiah. Suatu saat anak saya yang cowok itu ulang tahun. Biasanya jauh-jauh hari itu saya sudah mikir kayak apa ya gitu ya. Enaknya dikayak apa ya arek iki ya gitu. Orang tua melihat. Setelah hari hanya datang, udah kasih kado, belah dibuka. Dia senangnya luar biasa. Kado yang dia buka ternyata sesuai sama yang dia inginkan selama ini, apa yang dia perlukan selama ini. Bapak kita yang di surga melebihi itu. Jadi Bapak ini tahu apa yang dibutuhkan sama anaknya. Itu dia luar biasa senang. Di sini si bungsu meminta bagiannya dari milik bapaknya menjadi miliknya. Jadi di sini saya mau jelaskan dulu kita bandingkan yang di ayat 11. Yang di ayat 11 itu anak ini mempunyai akses kepada bapaknya. Sebetulnya kalau misalnya dia nggak usah minta bagiannya dan meninggalkan rumah, setiap hari kebutuhannya sudah tercukupi. Dia terhubung terus dengan bapaknya. Apapun yang dia butuhkan dia minta. Tapi di
ayat yang 12 si bungsu meminta miliknya. Jadi di sini ada akses, ada suatu jalur yang menghubungkan kita dengan Bapa dan kepemilikan. Akses sama kepemilikan, dia merasa memiliki hartanya, dia minta. Akses dan kepemilikan ini lebih besar kuasanya akses daripada kepemilikan. Saat kita merasa memiliki, saat itu juga kita akan merasa takut, kita merasa khawatir, kita merasa cemas, kita merasa kurang dan kurang lagi. Karena kita merasa bahwa itu milik kita. Kita takut dia hilang, kita takut dia nanti diambil orang, kita nggak punya apa-apa itu. Jadi di sini saya akan garis bawahi bahwa akses itu lebih besar fungsinya ya, istilahnya apa, daripada kepemilikan. Meskipun berapa besar pun harta yang diberikan bapak ke anak bungsu itu tadi. Saat kita merasa memiliki, saat itulah akses kita dengan sumber itu terputus. Jadi saat kita merasa, iki wekku, iki bagianku, aku bawa. Saat itu juga akses kita dengan Sang Bapa itu terputus, cut off, putus di situ. Ya. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Bungsu melakukan segala sesuatu saenake dhewe karena dia merasa bahwa itu miliknya. Sudah diberikan bapaknya ke dia dan dia merasa itu wekku, sak karepku tak gawe opo. Mau aku foya-foya, mau aku minum-minum, terserah. Ini. Disinilah kita sering seperti itu. Kita diberi otoritas sama Tuhan itu untuk mengejar apa yang kita kejar. Mau kekekalan atau kebinasaan. Saat kita tetap mempunyai akses dengan Bapa, kita akan mendapatkan kekekalan. Tapi saat kita merasa ini milikku, saat itu kita putus akses dengan Tuhan. Ayat 14, setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jatuh miskin karena meninggalkan bapaknya dan otomatis terputus dengan aksesnya. Bisa ditangkap ya? Jangan tegang-tegang ya wajahnya. Kita santai aja. Dia memilih kehidupan sistem dunia daripada dia memilih sistem kerajaan surga. Di dunia ini pasti ada kesulitan, kemelaratan ada, kita semua pernah mengalami. Ya, tetapi saat kita merasa memiliki dan kita putus sama akses, kita tidak ada akses lagi, itu kita tambah lebih dari melarat mungkin bisa. Itu sering terjadi di saat-saat ini. Melarat bukan materi tapi kadang hati ini kering, hidup kok kering gitu ya, rasanya miskin saya. Itu. Jadi jangan terfokus kepada materi ya, karena berkat Tuhan itu tidak hanya bentuknya materi. Sebetulnya berkat Tuhan itu kalau saya sampai saat ini saya pelajari itu cenderung kepada proses perubahan pada diri kita. Jadi saat ada masalah itu mengubahkan karakter kita lebih sesuai dengan Kristus, itu berkat yang luar biasa. Materi nanti datang secara otomatis. Itu gampang. Tuhan bisa seperti membalikkan tangan. Yang susah itu, sulit itu karakter kita. Sulit sekali. Ya, itu yang penting. Jadi tolong jangan berpikir bahwa berkat materi tidak ada hubungannya. Berkat itu lebih di sukacita. Ya, lebih ke karakter kita yang akhirnya dibawa serupa dengan Kristus. Ada amin? Masih semangat? Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Anak bungsu mulai menyerahkan hidupnya pada sistem dunia. Ayat 16, lalu ia ingin
Di situ dikatakan lalu ia ingin, berarti anak bungsu itu yang menginginkan. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Bungsu ini ingin memuaskan rasa lapar dahaganya dari ampas makanan babi. Jadi ini gambaran saat kita terputus dengan akses sumber dari segala sumber Bapa kita, standar kita akan turun. Dia menurunkan, bungsu menurunkan standarnya. Dia sejajarkan dengan apa? Ampas babi. Ya. Ini adalah gambaran saat kita mengejar kuasa, saat kita mengejar uang, saat kita mengejar kekayaan, jabatan, ketenaran, itu serupa dengan ampas babi. Jadi saya rindu mengajak saudara-saudara mulai memandang bahwa Tuhan mau kita itu lebih lagi di dalam Dia. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ternyata saat ini kita hidup bukan dalam sistem dunia. Tadi Tuhan udah datang ke dunia, Dia sudah menyatakan bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga itu saat Tuhan menyatakan mujizatnya, dan itu sampai sekarang terjadi atas kita. Jadi kalau di sini saya mau katakan bahwa kerajaan dunia sama kerajaan surga itu berbeda. Kalau kerajaan dunia itu rakyatnya itu yang berjuang buat rajanya, ya enggak? Jadi rakyatnya, pasukan semua berjuang mempertahankan rajanya supaya rajanya enggak turun tahta. Tapi kita hidup dalam kerajaan surga. Raja kita itu yang berjuang buat kita. Yesus itu yang berjuang mati-matian buat kita. Kita enggak melakukan apa-apa. Semua ini milik Tuhan, Dia yang berjuang buat kita. Amin. Itu bedanya antara sistem kerajaan dunia dan kerajaan surga. Yesus yang berperang bagi kita, maka kita pastikan kita tetap punya akses dengan Raja segala raja, sehingga kita boleh berlimpah-limpah dan tidak kelaparan. Mari kita mengejar yang tidak kelihatan supaya kita mendapat damai, sejahtera, kasih dan sukacita yang berlimpah-limpah. Kita masih terus di ayat 18, saya baca, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ini ayat 20 dikatakan, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi ceritanya dia kembali, ya. Anak bungsu itu kembali. Yesus tidak pernah memaksa anaknya yang hilang ini untuk kembali pulang, enggak. Tuhan enggak memaksa. Otoritas diserahkan ke kita penuh. Tetapi Dia hanya menunggu. Saya baca ayat 20. Maka bangkitlah dan pergi. Kita yang bangkit. Kita yang pergi. Pergi itu berarti suatu tindakan kita melangkah. Kita sadar, bangkit, dan kita pergi ke Bapa. Kalau misalnya kita orang tua, punya anak yang merantau mungkin ya, merantau bertahun-tahun nggak pulang gitu, mungkin mungkin kangen ya. Kalau seorang kangen itu biasanya apa? Lihat
buka pintu, lihat teras, lihat halamannya. Terus kadang keluar, lihat jalan gek-gek. Nanti kalau ada anakku datang gitu kan, ya kangennya itu terobati. Rindu, Bapak kita rindu, merindukan kita untuk kita datang. Itu Bapak kita. Di situ dilihat setelah maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, disuruh dikatakan ketika ia masih jauh, dia itu masih jauh. Tapi ayahnya telah melihatnya. Kita masih jauh, tapi Tuhan sudah melihat kita. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Tuhan kita berlari. Tuhan tahu kerinduan kita. Kita sadar, kita bangkit, kita melangkah, lari kepada Tuhan. Kita masih jauh, Tuhan berlari menjemput kita. Dia merangkul kita, mencium kita. Itu Tuhan kita. Amin. Itu yang harus kita pegang. Jangan khawatir lagi, jangan cemas lagi. Itu bukan hanya sekedar, enggak. Tapi kita harus yakin bahwa memang Tuhan yang kita sembah itu Raja segala Raja dan kuasanya sangat besar. Kasihnya sangat besar. Dari jauh dia melihat kerinduan hati kita. Dia berlari, memeluk, mencium kita. Yesus tidak pernah memaksa, itu tadi. Kita harus mengambil keputusan untuk mencari jalan pulang. Kita mencari akses kepada Bapa dan kembali pulang. Di sini dibuktikan bahwa kasih karunia Kristus nyata. Kita tidak harus berbuat baik dulu supaya kita diterima kepada Tuhan. Bapak kita nggak peduli bagaimana masa lalu kita. Tuhan nggak peduli bagaimana masa lalu kita. Kita nggak harus berbuat baik dulu. Kamu perbaiki dulu kesalahanmu. Enggak. Tuhan tahu kita datang mendekat. Dia menjemput kita, dia memeluk dan mencium. Dia tidak menghiraukan betapa kita kotor yang dulu. Betapa jahatnya kita. Betapa kita nggak tahu dirinya ke Tuhan. Mempermalukan dia. Tuhan nggak menghiraukan itu. Dia datang memeluk dan mencium kita dengan kasih-Nya. Tidak ada embel-embel lagi, enggak ada syarat. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Anak bapaknya memakaikan apa? Jubah baru. Memakaikan cincin. Kemudian memakai sepatu. Jubah baru itu menggambarkan kelayakan. Jubah baru itu menggambarkan kelayakan bagaimana kondisi kita ketika kita bangkit, kita ambil langkah, kita pergi kepada Bapa, saat itu juga kita dilayakkan. Apapun yang sudah kita lakukan, dosa apa yang kita sudah perbuat, Tuhan memakai baju baru dan kita dilayakkan. Itu Tuhan kita. Cincin lambang otoritas, kuasa, akses. Jadi seperti orang menikah pakai cincin, kamu ada akses sama aku. Setelah saya menikah dengan seorang, aku minta uangnya itu nggak apa-apa karena ya akses. Pada Kejadian 41 ayat 43, nggak usah dibuka nggak apa-apa. Di situ Fir'aun, di situ dituliskan bahwa Yusuf, waktu Yusuf diberi kekuasaan untuk memegang kekuasaan, Fir'aun mengenakan cincin. Nanti bisa dibuktikan di rumah dibaca. Jadi Fir'aun itu mengenakan cincin kepada Yusuf. Tanda Yusuf itu berkuasa atas kerajaannya.
diberikan kuasa. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, aku tidak takut. Dalam nama Yesus aku sembuh. Sembuh. Itu otoritas yang Tuhan kasih, akses yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi cincin itu menggambarkan otoritas, kuasa atas nama Yesus. Kemudian sepatu itu adalah lambang dari anak. Kita adalah anak Allah. Anak pasti dapat warisan ya. Kita adalah ahli waris Allah. Semua janji yang di dalam sini yang Tuhan bilang itu akan digenapi pada ahli warisnya, pada anak-anaknya. Kita baru saja mengalami pandemi ya. Mungkin sudah lewat. Tadi yang di depan kan di setiap musim Tuhan menyertai hidup kita. Kita baru mengalami pandemi. Ada yang mungkin dari kita kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan, kehilangan orang yang sangat dikasihi mungkin. Ya, mungkin satu keluarga, ada saya punya temannya Pak Budi itu satu keluarga itu habis kakaknya, adiknya, anaknya adiknya, satu keluarga sampai banyak yang hilang. Sedih ya, sedih. Rasa kehilangan gak apa-apa, itu ungkapan perasaan. Boleh sedih, ya. Tetapi saya mau mengajak saudara-saudara bahwa prinsip kerajaan surga sebetulnya tidak ada istilah kehilangan. Secara status kita memang kehilangan. Kalau kita sadar ternyata kita bukan pemilik, jadi kita bukan pemilik. Waktu lahir pun kita nggak bawa apa-apa, pulang ke Bapak juga nggak bawa apa-apa. Jadi itu kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Kita hanya mengelola, dipercayakan Tuhan untuk mengelola. Kita bukan memilih. Karena saat kita kehilangan pekerjaan, kita harus berpikir mungkin sedang berganti musim. Tuhan sedang masukkan kita ke musim yang baru karena posisi kita diganti orang lain. Mungkin kalau pas kehilangan pekerjaan. Berarti tugas kita di situ sudah selesai dan kita diganti dengan musim yang lebih baik. Saat kita kehilangan sumber penghasilan, kita harus berpikir karena kita sudah mengerti prinsip kerajaan. Kita harus sadar bahwa saat ini kita menyembah sumber dari segala sumber. Jadi penghasilan yang kita hasilkan dari pekerjaan itu bukan sumber sebetulnya. Jadi sumber penghasilanku aku dipecat, aku dipecat dari pekerjaan, sumber penghasilanku nggak ada. No, itu bukan sumber kita Bapa. Pekerjaan, penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan itu pipa, hanya pipa. Kalau kita tetap punya sumber, kalau misalnya satu pipa tertutup, Tuhan akan bukakan pipa-pipa yang lain. Dan saya yakin itu akan lebih deras alirannya dibanding pipa yang tadi ditutup. Amin. Sumber dari segala sumber itu Bapa kita. Mari kita punya akses ke Dia. Saat kita misalnya kehilangan orang dikasih, pasti kita juga berduka. Dikatakan di 1 Tesalonika 4:13, tetapi janganlah berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Mungkin Pak Edi hafal ya. Pak Edi biasanya doain kematian. Jadi mungkin ayat ini mungkin berduka lah Pak Edi, wong meninggal kok saudaranya anaknya berduka, oke, nggak apa-apa. Itu perasaan kita seperti itu, tapi jangan berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ya. Saat mengalami transisi itu memang sulit. Kehilangan pekerjaan nggak sedih, kehilangan ini nggak mungkin lah, nggak masuk akal, sulit memang. Tapi kita harus mengerti bahwa semua jawaban itu ada di firman Tuhan. Tugas kita adalah mencari jawaban. Ayo kita segera sadar, bangkit, pergi, melangkah. Pastikan tetap terhubung, terakses dengan sumbernya. Sehingga Roh Kudus yang ada di dalam kita itu terus aktif bekerja. Mengerjakan hal-hal besar yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, tidak kita dengar dan mungkin tidak pernah timbul di dalam hati. Itu yang akan Tuhan kerjakan buat kita. Sebelum yang terakhir, saya
ada kesaksian sedikit kok. Sedikit kesaksian. Kurang lebih sekitar, nanti dikoreksi ya Pak Budi kalau salah. Sekitar 15 tahun yang lalu, mungkin ya kurang lebih 15 tahun yang lalu, saat kami akan memulai usaha, ya, memang itu cita-cita dari Pak Budi itu untuk saya mau usaha sendiri. Saat itu Pak Budi di tempat kerjanya, ya dia sudah enak sih sebetulnya ya. Waktu itu dia jadi manajer teknik mesin ya, manajer produksi apa teknik itu, apa ya Mas? Manajer teknik ya. Dan mungkin ya ini saya nggak nginiin suami saya, bukan sombong. Ya mungkin waktu itu kinerjanya dia lumayan, jadi dia itu sangat diinikan sama bosnya gitu loh. Suatu saat memang waktu itu usianya sudah lama bekerja di situ. Suatu saat tadi kita punya mimpi bahwa kita mau buka usaha sendiri yuk gitu, usaha gitu. Dia izin resign ke direkturnya. Kemudian diboti ya, istilahnya diboti karena gak usah lah, akhirnya Pak Budi dinaikkan gajinya. Sampai seperti itu, dinaikkan gajinya, diberikan bonus, pokoknya diboti dengan dikasih seperti tadi itu. Nah, terus melanjutkan pekerjaannya. Akhirnya tetap di situ gitu. Biasa ya manusia itu lah SDKI duit langsung menengah. Jadi akhirnya tetap kerja di situ. Dapat setahun, nggak tahu setahun 2 tahun ya gitu, saya lupa itu. Akhirnya tetaplah kita putuskan kita mau usaha aja. Akhirnya Pak Budi keluar dengan tidak disetujui, jadi kayak ya agak nggak enak gitu ya dengan memaksa. Jadi ya ini buka rahasia, akhirnya pesangonnya itu nggak banyak. Intinya itu, pesangonnya itu nggak banyak, nggak sesuai sama yang mungkin yang di jabat terakhir dan bla bla bla. Tapi keluar dengan baik-baik ya, 1 bulan sebelumnya sesuai prosedur, cuman nggak enak sebelumnya diboti gitu loh ya. Nah, akhirnya kita keluar dengan modal yang ada, tabungan yang ada, akhirnya kita mulai. Kita sewa tempat, beli mesin-mesin, dan mulai beroperasional dengan sekitar 2-3 pekerja mungkin ya. Waktu kita mulai inikan tempat, kemudian beli mesin-mesin, otomatis sudah modal itu habis. Karena tadi itu di awalnya kan nggak seberapa banyak, ya habis. Kita setiap hari kita hanya bergantung pada Tuhan untuk pekerjaan ini, supaya jadi intinya modal yang kita keluarkan itu belum balik modal. Setiap harinya kita berdoa supaya ada pekerjaan. Belum balik modal, masih berjalan beberapa bulan, tempat kami diborgol, dirantai. Istilahnya itu seperti bukan di demo seperti orang banyak gitu, enggak, tapi disuruh stop. Ada beberapa alasan yang dia katakan dan menurut kami ya kurang bisa untuk diterima, tapi ya sudahlah ya. Jadi saat itu dikunci, diberi tulisan pokoknya jangan beroperasi. Padahal peredam juga sudah kita pasang dan gedung kita rapi. Maksudnya itu tidak seperti kayak tempat yang mengganggu kenyamanan, itu saya kira sudah enggak gitu. Intinya kami tidak lagi boleh untuk melanjutkan produksi di situ. Kemudian ada beberapa orang yang bilang lapor aja, urus aja. Kan nggak salah, itu loh usahanya orang, dia dasarnya apa nutup gitu kan. Itu bisa diurus, bisa diselesaikan gitu. Dia akan kena hukuman apa bla bla bla, nggak tahu saya istilahnya itu. Saya orangnya
nggak seneng kayak gitu-gitu, politik juga saya nggak seneng, saya juga sudahlah gitu, saya itu orangnya gitu ya, sudahlah gitu, ada masalah apa ya sudah gitu, gampang-gampangan saya itu nggak suka yang mikir berat-berat. Ke pasar aja loh, ditanya pulang harganya berapa, waduh piro ya iku mau, saya nggak bisa melihat seperti itu, jadi ya udah gitu. Akhirnya kita ke Pak RT itu. Waktu Pak RT itu saya sama Pak Budi, dia ngomong alasannya apa. Saya menemani tapi saya nggak ikut ngomong, saya cuma nangis toh. Ada ya orang seperti itu. Saat itu kami mulai sepakat bahwa saya tidak lapor, kita tidak ngurus, kita tidak ngusut. Akhirnya kita ya sudahlah, mungkin belum rezekinya. Ini semua Tuhan yang punya, ya toh. Kalau Tuhan tutup di pipa itu, Tuhan akan berikan pipa-pipa yang lain, yang alirannya lebih deras. Amin. Akhirnya dengan kesempatan seperti itu, banyak teman-teman Pak Budi yang menolong. Akhirnya kita nggak neruskan tempat di situ, padahal kita kontrak 9 tahun, bayangin, belum ada setahun berjalan, kita kontrak di tempat itu 9 tahun, dan kita harus stop, kita harus pindah, cari tempat lain. Cari tempat lain, pakai modal apa? Sudah habis di situ, dan itu belum balik modal. Tapi ketika kita datang, dan kita tetap punya akses dari segala sumber, itu yang Tuhan kerjakan buat kami. Pertolongannya tak terbatas. Apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati, itu yang Tuhan kerjakan buat kita. Amin. Sedikit kesaksiannya. Terakhir kita akan baca di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Saya bisa undang pemain musik, GL, singer. Kita akan pujikan sebuah lagu, tapi kita baca ini dulu. Bagaimana kalau kita dekat melekat pada Tuhan, apa yang Tuhan janjikan buat kita. Bisa ditampilkan Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mungkin kita bisa baca bersama-sama ya. Supaya apa yang kita ucapkan, kita dengar, itu kita imani, kita mendapat kekuatan yang baru. Bahwa saat ini kerajaan sorga itu tidak jauh. Bukan terus sudah dekat, no. Tapi saat ini kita menghidupi, kita hidup di dalam kerajaan sorga. Kita mulai Mazmur 91 ayat 14. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan Engkau Bapa mengasihiku. Engkau mengasihiku dengan
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian bersama Bapa-Ku yang baik. Oh Bapa-Ku yang baik, mengerti rasa tetesan air mata kau biarkan ku berjalan sendirian bersama Bapa-Ku yang baik, sungguh baik. Haleluya. Kami nyatakan Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus sudah membuat kami menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kami boleh menikmati kerajaan surga. Kami boleh menikmati kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan langkah kami selanjutnya. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang membuat kami setiap hari merdeka, yang membuat kami setiap hari menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Ayo bersama. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, ada amin. Amin. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita memberkati pelayanan tempat ini dengan memberikan sebagian dari milik kita. Mari kita pujikan sungguh ku bangga Bapa. Untuk yang bertugas persembahan kami persilakan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ibadah malam ini sudah selesai. Kita akhiri ibadah ini. Kami undang untuk bangkit berdiri semua. Kita akan memuji kebesaran-Mu. Kami
Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat tangan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Bahkan apa tidak pernah engkau lihat, dengar, timbul di dalam hatimu, maka semua akan sediakan oleh Bapa di surga, karena Bapa di surga sangat mengasihi engkau. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat, katakan amin. Ibadah Raya Gereja Elim di Indonesia, Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024 pukul 8 WIB, disertai dengan perjamuan kudus, dipimpin oleh Gembala Gereja GD Jemaat El Shaddai, Bapak Pendeta Edi Santoso SPDK. Marilah kita nikmati kuasa dan mujizat Tuhan Yesus dalam ibadah raya. Pelayan altar yang bertugas diharapkan untuk melihat jadwal yang sudah dibuat, dan apabila kurang jelas, mohon menghubungi sekretaris gereja atau langsung kepada Bapak Gembala. Sampai berjumpa dalam ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati.